Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kembali kami lanjutkan belajar firman kebenaran. Ajari kami sesuai dengan konteks yang benar. Agar setiap kami tidak hanya mengerti dengan pikiran kami, tapi kami berubah dalam seluruh hidup kami. Ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini. Mohon berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu. Baik, malam ini sesi keempat, Kitab 2 Raja-Raja. Raja Yehuda, terbaik dan terburuk. Kita lanjutkan lebih dulu. Ya. Bapak Ibu, Saudara yang pernah mengikuti sesi-sesi sebelumnya, kita sudah sampai pada pembacaan Alkitab pada waktu Israel dibuang ke Asyur. Tahunnya menunjukkan 722 sebelum Masehi. Dibuang ke Asyur. Nah, kalau kita mendengar kata kerajaan Israel, artinya adalah kerajaan utara. Ingat ya, diulang-ulang ya. Dalam konteks ini adalah kerajaan di utara, yang terdiri dari 10 suku. Karena pecah kan, utara dan selatan. Nah, yang di selatan disebut kerajaan Yehuda. Karena terdiri dari 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Sedangkan Benyamin sangat kecil sukunya sehingga tidak diabaikan saja. Disebut kerajaan Yehuda. Ini adalah petanya di sebelah kiri. Ya. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana posisi daripada Asyur dan juga Yerusalem. Yerusalem kan di sini. Ibu kota kerajaan selatan kan Yerusalem. Ibu kota kerajaan utara Samaria yang disebut Israel. Jadi kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. Diangkut ke Asyur. Inilah kerajaan Asyur yang demikian luas ini. Yang kuning ini. Nah, sedangkan ibu kotanya Asyur adalah Niniwe. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kalau kita mendengar kata Niniwe, kota Niniwe, kita ingat siapa? Nabi Yunus. Nanti kita akan bahas tersendiri soal itu, ya. Tapi kita harus tahu Niniwe ini ibu kota daripada Asyur. Artinya kota besar, bukan kota kecil ya. Jadi orang Israel semuanya diangkut ke dari tanah pusaka ke Asyur. Ke utara itu Asyur itu, ya. Jadi begitu. Oke, kita lanjutkan. Ya. Bapak Ibu sekalian, yang di sebelah kiri ini adalah daftar raja-raja di utara yang disebut Raja Israel, Kerajaan Israel. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah daftar kerajaan Yehuda, termasuk yang di bawah saya kotak ini. Ya. Jadi Raja Yehuda terakhir itu mulai dari Hizkia itu ini, saudara. Ini Hizkia. Sampai yang terakhir Zedekia. Ingat ya, kerajaan Yehuda ini. Tapi ironinya begini. Raja Yehuda yang terbaik itu, yang paling baik sepanjang zaman kerajaan Yehuda, itu adalah Hizkia. Ia memiliki anak namanya Manasye, yang kemudian menggantikan posisinya setelah Hizkia meninggal. Penggantinya Manasye. Tapi ironinya, anak dari Raja Yehuda terbaik menjadi Raja Yehuda yang paling jahat di mata Tuhan. Mengapa demikian? Ini yang mesti kita bahas malam ini, penjelasannya ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Iya. Raja terbaik Yehuda itu Hizkia. Itu bisa dibaca di 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 12. Jadi kisahnya itu sebelum zaman
Hizkia, kerajaan Yehuda itu dan rakyatnya itu menyembah berhala-berhala, patung-patung, Baal, Asyera, dan sebagainya sebelum zaman Hizkia. Nah, setelah zamannya Hizkia, kita lanjutkan dulu ya. Ya, kita baca dari sebentar. Ya, dari pasal 18 dari ayat 1 ya. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel. Jadi di tahun ketiga zamannya Hosea Raja Israel, itu Hizkia menjadi raja. Jadi kalau yang di utara, yaitu Hosea memerintah selama setelah tahun ketiga, Hizkia baru jadi raja. Ya, Hizkia adalah anak Ahaz. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ingat ya Bapak Ibu, kerajaan Yehuda itu di selatan, ibu kotanya Yerusalem. Ya. Nah, poin 3 ini perhatikan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Artinya ini luar biasa ini. Sebab seluruh raja-raja tidak ada yang seperti dia. Ya. Yang dilakukan oleh Hizkia adalah dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang merumukkan tugu-tugu berhala, yang menebang tiang-tiang berhala, ya, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Bapak Ibu, kalau mengikuti sesi online Bible Study ini, itu kita pernah membahas tentang Nehustan, yaitu patung tembaga yang dibuat oleh Musa. Ditinggikan, kalau itu ditinggikan Israel menang, tapi kalau turun Israel, barang siapa melihat Nehustan itu, patung tembaga ular itu, yang dipakut oleh ular selamat. Tapi kalau nggak melihat, mati, kena racunnya. Nah, itu sudah kita bahas tentang Nehustan. Tapi rupanya patung buatan Musa ini disembah-sembah oleh Israel, dikeramatkan. Karena dulu kejadiannya begitu, ketika Israel dipakut ular tedung itu, melihat patung ular tembaga itu sembuh. Tapi kalau tidak melihat, mati. Dikeramatkan, disembah. Nah, Raja Hizkia inilah yang menghancurkan semuanya itu, supaya tidak ada penyembahan terhadap patung dan sebagainya. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ini menunjukkan bahwa Hizkia ini yang paling luar biasa dari Raja Yehuda. Ya, jadi jangan sampai kita tidak mengerti. Yang paling baik itu Hizkia di zaman ini. Ia menghancurkan semua berhala-berhala. Ayat 6-nya, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Ia taat, saudara. Maka, ayat 7-nya, maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Ya, jadi Hizkia ini dilindungi Tuhan. Kita lanjutkan dulu. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui, salah satu nabi yang hidup di zamannya Hizkia ini adalah Nabi Yesaya. Ingat itu ya. Tapi tentang Nabi Yesaya sendiri, nanti kita akan bahas khusus di kitab Yesaya tentunya.
Tapi Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa Nabi Yesaya lah hidup di zamannya Hizkia. Ya. Ayat 32, sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Jadi Tuhan menyampaikan pesan melalui Nabi Yesaya. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Tentang Raja Asyur nih. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Dikatakan begini, ayat 34 langsung deh. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Jadi Tuhan melindungi ini kota Yerusalem ya dari serangan Asyur. Kalau Samaria kan sudah hancur oleh Asyur, di penduduknya dibawa ke Asyur kan. Nah, tapi Yerusalem dilindungi oleh Tuhan. Ya. Jelas ya, ini petanya nih di samping. Ini Yerusalem, ini Samaria. Samaria ibu kota kerajaan utara, kerajaan Israel. Yerusalem ibu kota dari kerajaan Yehuda di selatan. Nah, oke. Ini Niniwe nih, ibu kota Asyur. Ini Babylon. Ya, kita tahu nanti kerajaan Asyur pun dikalahkan oleh Babel. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Ayat 35, pasal 19. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Bapak Ibu kalau sudah sampai sesi ini, masih ingat dong sesi-sesi yang dahulu, ada istilah malaikat Tuhan. Tuhannya huruf besar semua. Artinya yang tampil ini adalah Kristofani, penampilan Kristus sebelum inkarnasi. Ya, itu kita sudah bahas di sesi-sesi yang lalu. Malah Adonai, ya, malaikat Tuhan. Ini bukan malaikat biasa, Tuhannya huruf besar semua. Kalau malaikat biasa itu kan malaikat Tuhan, T-nya saja yang besar. Lalu dibunuhnya lah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Nah, ini pertolongan Tuhan. Kalau enggak, Yerusalem dibawa juga oleh Asyur ke pengasingan, pembuangan. Tapi Tuhan tidak berkenan. Jadi malaikat Tuhan yang mematikan semua tentara Asyur, jumlahnya 85.000 dimatikan oleh Tuhan. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Pasal 19 ayat 1 sampai 37. Hampir 100 tahun dalam sejarah kerajaan Yehuda, dari tahun 732 sampai 640 sebelum Masehi, hanya Hizkialah raja Yehuda yang taat dan beriman kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memperpanjang umur Hizkia 15 tahun dan melepaskannya dari tangan Asyur. Salah satunya itu, ya. Ayat 36 dijelaskan ini, ada raja Asyur yang namanya Sanherib. Ia pulang karena banyak yang mati tadi itu, 85.000 mati kan. Jadi ia pulang, nggak jadi perang. Tapi di ayat 37-nya, pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroch, ia kan penyembah berhala, lagi ia menyembah Allahnya itu, Nisroch itu, maka kedua anaknya ini, Adramelek dan Sarezer itu membunuh dia dengan pedang. Waduh, ini tragis juga ya. Kita lanjutkan dulu. Ya. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 11. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Dalam pikiran Hizkia, mati aku kali ini. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab kau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Begitu kata Nabi Yesaya. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan.
Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Hizkia mohon banget dengan Tuhan supaya tidak mati. Dan hal itu diperpanjang oleh Tuhan. Tetapi saya belum lagi keluar dari pelataran tengah, ya saya kan kasih tahu ke Hizkia bahwa kamu gak akan sembuh. Lalu ditinggal sama Hizkia, sama Yesaya, Nabi Yesaya. Hizkia berdoa, lalu Tuhan bicara pada Nabi Hizkia yang lagi berjalan keluar. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan kau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat 6-nya, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Asyur. Ya, Tuhan melindungi. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Ya. Lalu ditaruh pada luka-lukanya Hizkia. Lalu Hizkia sembuh. Ya. Nah, ini Hizkia minta tanda rupanya. Berupa bayang-bayang. Itu adalah jam kuno, Bapak Ibu, yang ada suatu seperti tiang kecil, kalau kena matahari kan berbayang tuh jamnya jam berapa sekarang. Ternyata bayangannya bisa mundur ke belakang. Padahal harusnya maju ya jam itu ya. Ini mundur. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Tapi Hizkia punya kesalahan. Pada waktu Merodak dan Baladan bin Baladan, Raja Babel, ini Babel ada di sini, jauh tempatnya. Raja Babel ini menyuruh orang membawa surat kepada Hizkia. Dia berjalan menuju ke Yerusalem, ke tempat Hizkia. Nah, karena mendengar Hizkia sakit. Lalu Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Inilah kesalahan Hizkia. Mengapa? Kita lanjutkan dulu. Jadi ia bersalah kali ini, yaitu menunjukkan seluruh yang ada di istananya. Salahnya apa? Hizkia pamer kepada utusan Babel. Hal itu dilakukannya karena ia merasa bangga atau angkuh. Hizkia angkuh. Wah, aku sukses terus. Begitu. Aku sakit saja sembuh. Hartaku lihat banyak dan sebagainya. Dia pamer. Angkuh dengan kesuksesannya. Tahu dari mana? Kan tidak ada di dua raja-raja disebut angkuh. Nah, inilah kalau di dua Tawarik ya. Di dua Tawarik dijelaskan di situ. Dua Tawarik 32 ayat 24 sampai 31. Ya. Ayat 25-nya saya bacakan. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Kebaikan yang Tuhan berikan kepada Hizkia nggak berterima kasih. Karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Begitu, Bapak Ibu. Jadi perlu diingat, kitab Raja-Raja dan kitab Tawarik itu ceritanya sama, saling melengkapi. Jadi nanti kalau dua raja-raja ini selesai, mungkin dua pertemuan lagi, kita lanjutkan dua Tawarik, itu cerita yang sama dengan dua raja-raja, tapi melengkapi. Dengan membahas kitab Tawarik, kita akan semakin lengkap. Oh, dulu begini, dulu begitu. Dijelaskan lebih jauh. Contohnya ini, kalau kita tidak baca dua Tawarik, kita tidak tahu Hizkia salahnya apa.
Ternyata ia angkuh. Dalam bahasa sekarang itu ia mencuri kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan. Mestinya semua keberhasilan itu dikembalikan ke Tuhan. Dia bangga, malah pamer. Itu kesalahan Hizkia. Ya. Masa utusan dari Babel yang jauh banget, yang menyembah berhala, Hizkia bisa senang dikunjungin. Sudah senang, angkuh lagi, ini berhasil nih gitu. Itu dipandang salah oleh Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita sering memandang diri kalau kita angkuh, Tuhan tidak suka sama kita. Kan banyak orang begitu. Wah, ini semua ini gara-gara aku nih gitu. Nah, yang gitu-gitu jangan, saudara. Kalau nggak ada aku nggak bisa jadi nih, proyek ini nggak selesai gitu. Kalau nggak ada aku dia nggak selamat tuh. Nah, yang gitu-gitu jangan. Kalau kita berbuat sesuatu, lakukan untuk Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan pernah gara-gara aku nih ada gitu. Dia nggak bisa sekolah tuh kalau nggak aku sekolahin misalnya gitu. Waduh, jangan pernah, saudara. Jangan pernah merasa paling hebat. Jangan. Itu namanya angkuh. Apalagi tidak hebat tapi merasa hebat. Waduh, lebih parah lagi. Semua harus dikembalikan kepada kemuliaan Tuhan. Begitu ya. Jangan salah ya. Kita terus. Nah, hukumannya apa bagi Hizkia? Karena Hizkia angkuh itu. Nah, ini hukumannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia. Ditegur lagi melalui Nabi Yesaya. Apakah yang Nabi itu bertanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dari mana mereka datang? Jawab Hizkia. Mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu Nabi Yesaya bertanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Karena kamu begitu, hukumannya begitu. Nanti semua itu akan diangkut ke Babel. Ya. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu lah yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Jadi kejadian ini semua dibawa ke Babel ini bukan pada waktu zamannya Hizkia, tapi keturunannya. Ini ya, dari keturunanmu ini yang akan kau peroleh akan diambil orang menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Dari keturunannya, jadi Hizkia aman. Nah, tapi Hizkia rupanya egois. Mendengar hal itu, ia berkata, sungguh baik firman Tuhan. Kalau kita nggak teliti ya, seolah-olah gini, Hizkia menerima lo dihukum. Bukan itu. Hizkia, wah aku selamat nih, keturunanku aja yang kena malah petaka itu. Egois Hizkia. Ya, dia berkata sungguh baik firman Tuhan. Kenapa? Karena kejadian yang buruk itu akan terjadi, tidak terjadi selama ia hidup, melainkan pada keturunannya. Apa sih? Ini yang ayat 17 tadi. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Ya, dari keturunanmu, bukan pada waktu engkau hidup. Makanya Hizkia menjawab, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, Hizkia berpikir gini, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku, kalau keturunanku terserah, itu egois banget ya. Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan digantikan oleh anaknya Manasye. Tapi meskipun demikian, Hizkia adalah raja yang paling baik dibandingkan yang lain, baik yang sebelum zaman Hizkia maupun sesudahnya. Nah, ketika Hizkia mati digantikan oleh anaknya yang namanya Manasye. Inilah ironi
yang terjadi itu. Raja terburuk Yehuda itu Manasye. Kenapa? Dulu Hizkia menghentikan penyembahan berhala dan sebagainya, termasuk patung ular tembaganya Musa, Nurhustan, dihancurkan oleh Hizkia. Tetapi Manasye yang adalah anak Hizkia, ini raja terburuk dalam seluruh sejarah kerajaan Yehuda. Kenapa? Karena ia memimpin bangsanya untuk menyembah Baal dan Asyera. Balik lagi, saudara. Seperti dulu Raja Ahab lakukan di kerajaan utara. Sama persis. Nyembah Baal, nyembah Asyera. Bahkan, ia menempatkan tiang Asyera di dalam rumah Tuhan. Bayangin. Kebangetan nggak ini? Ya ada di Yerusalem. Ini kekejian bagi Tuhan. Menghina Tuhan itu. Ya. Ini ayatnya dari 6 sampai 6, 7 dan 9. Saya bacakan ya. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Lebih parah lagi. Anaknya sendiri dikorbankan dalam api. Kemudian melakukan ramal dan telaah, meramal maksudnya. Dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ini jahat sekali di mata Tuhan. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Tuhan sakit hati. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah Tuhan itu. Ya. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan meskipun diingatkan oleh Nabi. Ya. Sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Jadi Manasye ini jahatnya melebihi bangsa-bangsa Kanaan. Jahat sekali, sengaja membuat penyembahan Baal, Asyera ditaruh di bait Allah. Waduh, raja terburuk Yehuda itu Manasye. Ya. Hukumannya apa terhadap Yehuda atau Manasye? Ini dia hukumannya. Oleh karena Manasye Raja Yehuda telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia, dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa juga. Kan ia yang memimpin semua rakyatnya untuk menyembah itu, berhala itu. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Nah, lagi pula Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak. Wah, jahat rupanya Manasye. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Jadi ini minggu depan, sesi kelima, itu kok nggak bisa. Akhir kerajaan Yehuda. Rupanya Yehuda sejak zamannya Manasye, kan Hizkia udah lumayan naik. Sejak zamannya Manasye terpuruk terus. Dan nanti kita lihat di Rabu depan tidak pernah naik lagi, saudara. Turun terus sampai akhirnya hancur. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan nanti pembuangan ke Babel. Jadi kerajaan Israel pecah menjadi dua. Satu dibuang ke Asyur, satu dibuang ke Babel nanti. Tragis, habis kerajaannya. Itulah akhir daripada kerajaan Israel. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita bisa belajar ambil hikmatnya dari kisah ini. Bayangkan sebenarnya Israel tidak memiliki raja pada mulanya. Iya dong, kan rajanya Tuhan sendiri. Tapi Israel minta raja. Sudah diperingatkan. Nanti kalau kamu minta raja, kau dijadikan budak oleh raja. Anakmu perempuan dijadikan dayang-dayang atau apa gitu. Tapi Israel
tetap ngotot minta raja. Seperti bangsa lain itu loh punya raja, masa kita nggak punya gitu. Akhirnya Tuhan berikan, ya udah kasih raja. Tapi harus tetap menyembah aku, jangan yang lain ya. Gitu. Nah itu makanya Raja Saul mulanya dan seterusnya. Raja demi raja yang bagus, yang paling baik itu Daud. Kemudian Hizkia. Nah yang lain-lain ini mengherankan. Baik kerajaan di utara maupun di selatan. Semuanya balik-baliknya menyembah Baal dan Asyera. Bisa-bisanya Manasye mempersembahkan korban anaknya di dalam api. Meramal, sihir, tenung, semua diperbuatnya. Sehingga orang Kanaan saja kalah jahat sama dia. Waduh, ini berat sebenarnya. Makanya hari ini kita ambil hikmatnya. Kalau kita belajar kenapa sih orang tegar tengkuk? Tegar tengkuk binasa, tegar tengkuk binasa. Terus begitu. Hari ini sama, saudara. Kenapa sih orang-orang itu tidak mau bertobat? Kenapa sih di gereja melayani nggak mau yang benar? Nah, gitu. Pusatnya diri sendiri. Gampang tersinggung, hitung-hitungan sama Tuhan. Nggak jadi pelayan Tuhan. Jemaat tidak mau bertobat. Ke gereja cuma hari Minggu. Kan itu namanya tegar tengkuk juga, sama. Kalau kita belajar dua raja-raja ini, sebagian heran kan. Kenapa Israel begitu tegar tengkuk ya? Yang disembah Baal, Asyera, macam-macam gitu berhalanya itu. Kenapa tidak belajar dari sejarah? Padahal raja-raja sebelumnya Tuhan tidak berkenan, kan tahu. Kan perintah Musa jelas, jangan ada ilah lain di hadapanku. Lah kok mereka ngulang-ngulang terus ya? Nah, hari ini juga sama. Bengkau minum, bengkau makan, lakukan semuanya untuk Tuhan. Dan melakukan apa saja. Lah kok tetap gak mau nurut ya? Heran ya. Heran. Tetap egois. Tidak jujur. Kan banyak yang begitu ya. 10 hukum Tuhan, jangan mencuri. Berani mencuri. Sengaja lagi. Itu yang begitu-begitu kan. Jika orang sengaja berbuat dosa, dia celaka loh. Kalau nggak sengaja masih oke, aku belajar lagi Tuhan. Tapi kalau sengaja, apalagi mensabotase pekerjaan Tuhan dengan berbagai bentuknya, loh itu yang diserang Tuhan loh. Ya, jangan ya, saudara ya. Kita mesti bertobat. Semua orang buat salah, tapi salahnya jangan kebangetan. Nah, gitu loh. Jadi kita belajar malam ini dari polanya masih sama, Israel buandel. Nah, cuman malam ini ada raja yang lumayan, yang sangat baik, Hizkia, seperti Daud. Dan ironinya anaknya sendiri menjadi raja yang paling jahat, Raja Yehuda. Kadang-kadang begitu, saudara. Seorang bapaknya baik, anaknya jahat. Tapi bisa juga bapaknya jahat, anaknya jadi baik. Apa ini maksudnya? Maksudnya setiap manusia punya kehendak bebas. Bukan soal genetik. Kalau orang tua baik, anaknya pasti baik. Enggak. Sejarah sudah jelas mengisahkan demikian. Makanya siapapun kita, jangan berpikirnya gitu, orang tua aku begitu, aku nggak bisa lebih baik loh. Kita harus lebih baik dari generasi ke generasi. Itulah sebabnya kita harus ajari anak kita sejak kecil, supaya tidak seperti Hizkia, anaknya menjadi raja paling jahat. Sementara Hizkia raja paling baik di mata Tuhan, di zamannya kerajaan Yehuda. Kan begitu ya. Ada banyak yang bisa kita petik hikmatnya sebenarnya kalau kita belajar apapun di Alkitab kita. Tapi intinya itu, Tuhan sudah peringatkan, jangan ada ilah lain. Jangan kau menyembah yang lain. Tapi terus-menerus ngulangnya itu terus. Hari ini manusia juga sama. Ngulangnya itu terus, disuruh bertobat.
suruh tidak punya kepentingan diri, kepentingannya yang diutamakan. Ini kan sama saja tegak tengkuk artinya. Jadi masalah di dunia ini sama sebenarnya. Tegak tengkuk, tidak nurut sama Tuhan, yang diutamakan kepentingan diri sendiri, egonya itu nomor satu. Itu yang mencelakakan manusia sebenarnya. Ya, oke, malam ini kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya. Pak Asael mau tanya, silakan Pak. Tunggu, saya buka dulu sebentar. Ya, sudah bisa unmute. Ya. Malam Pak Wigno. Selamat malam. Ini kitab Raja-Raja ini kan yang menulis Nabi Yesaya ya Pak, kalau nggak salah ya. Raja-raja yang menulis siapa ya? Saya belum ngecek tuh. Kenapa Pak? Oh, setahu saya Nabi Yesaya ya. Terus? Tapi kan ditulis tadi bahwa Hizkia itu adalah raja terbaik dari kerajaan Yehuda ya. Ya. Baik itu dari raja-raja sebelumnya maupun sampai sesudahnya, sampai raja terakhir kerajaan Yehuda. Nah itu kan berarti penulisnya itu sangat panjang umur ya Pak, sampai ratusan tahun ya, karena bisa menyimpulkan itu. Mesti dicek tuh Pak, Yesaya itu umurnya berapa ya? Nah itu. Mesti dicek tuh. Nanti kan kita sampai ke kitab Yesaya Pak. Di kitab Yesaya itu ada ini nanti umurnya berapa dan sebagainya itu. Seingat saya memang yang nulis Nabi Yesaya, seingat saya. Oh. Nah kok bisa sampai pada kesimpulan itu? Berarti pada saat dia menulis di dua raja-raja yang tadi, dia bisa menyimpulkan bahwa Raja Hizkia adalah raja terbaik dari kerajaan Yehuda sampai Raja Yehuda yang terakhir. Berarti kan dia menulisnya kapan itu? Bukan Yesaya Pak penulisnya. Oh bukan Yesaya ya? Bukan. Oh. Tidak diketahui. Oke. Kemungkinannya Yeremia atau sekumpulan nabi-nabi. Itu lebih masuk akal. Bukan satu orang Yesaya, bukan. Berarti mungkin disempurnakan gitu ya tulisannya, karena kesimpulan sampai bisa menyimpulkan Hizkia yang terbaik sampai Raja Yehuda terakhir kan berarti rentang waktunya ratusan tahun, Pak. Betul. Makanya lebih mungkin ditulis oleh sekelompok nabi-nabi. Bukan satu orang. Ya. Oke, yang kedua, Pak. Ya. Tadi dijelaskan bahwa malaikat Tuhan atau Kristofani itu kan membantai 185.000 orang. Nah, padahal kita tahu bahwa Kristofani itu yang nanti pada akhirnya menjadi Tuhan kita Yesus Kristus kan, Pak. Ya. Nah, itu sangat berbeda dengan Yesus yang mengajarkan mengampuni musuh dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita ya, Pak. Ya. Kok dulu malaikat Tuhan itu malah membantai 185.000 orang. Ya. Oke, ini jelas nih. Ini pertanyaannya mirip dengan gini. Perjanjian lama itu kok tegas kejam gitu ya. Perjanjian baru itu kok lemah lembut, seolah-olah begitu. Sebenarnya tidak juga, Pak. Di perjanjian baru masih yang sama, tidak berubah. Contohnya apa? Ananias Safira menipu Tuhan, langsung mati loh, Pak. Oke. Iya kan? Kan Tuhan yang sama. Jadi Tuhan itu tidak berubah, Pak. Yang berubah apanya? Tergantung konteks yang dihadapi. Misalnya gini, perjanjian lama tidak bisa dituntut sempurna, belum diajarin Injil. Nggak dituntut seperti itu. Makanya di perjanjian baru dituntut, kamu harus sempurna. Nah, dulu perjanjian lama nggak bisa mengusir setan. Di perjanjian baru, usirlah setan. Maka ia akan lari daripadamu. Kan gitu. Tapi Yesus, Kristofaninya itu membantai 185.000 orang itu gimana ya Pak? Kok kejam? Itu bukan membantai Pak. Dimatikan gitu aja mati semua. Oh gitu ya? Ya bukan ditusukin pegang satu-satu ya, enggak lah. Pokoknya mati tiba-tiba, nggak tahu kenapa. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, berikutnya Gunawan Jolinta ya. Silakan, di unmute. Bisa unmute? Oh ya, udah bisa. Selamat malam Pak Wigno. Selamat malam. Silakan. Ya baru kali ini tanya. Ya, langsung aja. Ini dari kemarin-kemarin yang saya ikuti itu pembahasannya. Nah ini yang mau saya tanya, implikasinya apa di
hidup sekarang, kehidupan Oke, kita yang mengerti. ya. Jadi kalau sebentar, Gunawan ikutnya dari kitab Kejadian nggak? Enggak. Oh enggak ya, oke. Iya. Kalau ikut dari kitab Kejadian pasti mengerti, sebab implikasinya banyak. Kitab Kejadian saya sarankan supaya ikut lengkap. Itu dasar dari seluruh cerita berikutnya. Kitab Kejadian harus tahu. Iya. Nah, seluruh kitab Perjanjian Lama itu dasarnya kitab Kejadian. Iya. Nah, oke. Jadi sebenarnya semua yang kita pelajari ini apa implikasinya dalam hidup kita hari ini? Ada banyak. Makanya setiap kali suatu topik saya sampaikan, di akhirnya saya kasih implikasinya kan, gitu. Kita jangan seperti Israel seperti itu. Jangan seperti raja-raja yang jahat itu. Berarti intinya harus berbuat yang benar di hadapan Tuhan. Iya dong. Masa mau nyontek yang jahat di mata Tuhan? Harus yang benar di mata Tuhan. Oh iya. Masa berkali-kali dikasih contoh Perjanjian Lama kan banyak banget tuh. Kenapa kita masih berbuat jahat terus di mata Tuhan? Waduh. Jadi jangan ngatain Israel tegak tengkuk. Kita sendiri banyak yang tegak tengkuk. Iya. Iya kan? Gitu. Oke. Gunawan di mana ya? Di kota mana? Saya di Palem, Taman Palem Lestari. Taman Palem ya, tahu. Dekat ini ya, dekat. Kalau ke Grisenda nggak terlalu jauh berarti. Dekat gereja Gilgal, GBI Gilgal. Oh iya. Ya, oke. Ada lagi pertanyaannya? Udah, nggak ada, itu aja. Itu aja, oke. Berkati. Iya. Ya. Berikutnya, Ibu siapa? Ibu Nona. Ibu Nona. Silakan, Ibu Nona. Enggak ya? Oke. Kalau gitu Ibu Eni dulu. Ibu Eni bisa nyalakan video nggak, Bu Eni? Silakan, Bu Eni. Ibu Eni. Loh, raise hand tapi nggak ada ya? Oh, ya, oke. Oke, Bu Eni, silakan. Di-unmute dulu. Oke, unmute ya, Pak? Ya, sudah. Ya, Pak. Tadi kan disebutkan bahwa Hizkia itu raja yang paling baik ya, Pak ya, yang di mata Tuhan. Tetapi anaknya kok begitu jahat, ya Pak? Saya jadi ingat juga Nabi Eli ya, Pak ya, Imam Eli ya, Pak ya. Imam Eli. Itu anaknya juga kan nggak benar kan, Pak? Betul. Iya kan? Ya. Sementara dulu nih Pak, sebelum mengenal Pak Wiknyo nih. Ya. Dulu tuh kita didoktrin di satu gereja tuh bahwa kalau kita benar, anak cucu kita tuh dipelihara Tuhan pasti benar juga gitu loh, Pak. Jadi tanpa kita sadarin gitu, Pak. Akhirnya nih kita kedoktrin dan kebentuk bahwa kalau kita lihat ada anak orang nggak baik, ini pasti kepahitan, nih pasti orang tuanya. Jadi kita kayak nuntut gitu loh, Pak. Ya. Iya kan? Nah itu kan sebenarnya nggak benar, padahal jelas-jelas di Alkitab itu anak nggak benar belum tentu orang tuanya nggak benar gitu kan. Betul. Pak. Betul. Ya. Betul. Terus contoh lagi gini Pak, Elisa itu apa kurang hebat ya kan Pak? Dia melakukan mujizat bahkan lebih banyak dari Nabi Elia kan Pak ya. Tetapi at the end of kehidupannya Nabi Elisa, dia sakit kan Pak, meninggalnya kan sakit ya Pak ya. Iya kan. Nah dulu kita juga didoktrin bahwa kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita tuh kayaknya nggak mati-mati gitu loh, seolah-olah kayaknya nggak ada sakit, nggak ada apa kan gitu Pak ya. Jadi kalau orang kena sakit kelihatannya kena kutuk. Maksudnya itu doktrin yang salah sih Pak. Puji Tuhan kita dimelekan ya dengan online Bible study dari Pak Wiknyo gitu loh, bahwa semua yang kita pelajarin dulu tuh sepertinya kok kurang tepat gitu. Gimana menurut Bapak? Ya, jadi gini, makanya saya buat satu seri yang namanya seri kebenaran. Natur kebenaran itu harus utuh. Harus utuh, maka kita tahu ini benar apa enggak. Nah, yang tadi itu diambil dari kesimpulan yang sepotong-sepotong.
Kenapa? Kalau kita diberkati Tuhan dan sebenarnya nggak pernah sakit, lah dia berarti nggak baca Rasul Paulus dong. Rasul Paulus kan digoda iblis, bahkan digocok iblis. Wah, sama Tuhan 3 kali, ditolak sama Tuhan, enggak. Begitu aja. Sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Kan gitu. Iya. Orang itu ibarat puzzle itu cuma dapat 1-2 potong tapi berani cerita gambaran besarnya, the big picture-nya. Makanya salah semuanya. Iya. Seolah-olah kalau orang ngalamin mujizat itu sudah masuk surga. Bukan. Bangsa Israel ngalamin mujizat semua. Tapi mati banyak, binasa. Mujizat itu nggak ada artinya. Kalau bandel begitu. Dan sebaliknya, orang nggak pernah ngalamin mujizat tapi hidupnya benar, berkenan. Nah, itulah yang intinya malahan. Banyak orang akhirnya salah ketika mencari mujizat itu. Di zaman Tuhan Yesus, banyak orang berbondong-bondong ingin mengalami mujizat. Yohanes 2 ayat 23-24. Pada waktu Tuhan ada di Yerusalem, hari raya Paskah, banyak orang percaya gara-gara melihat Tuhan Yesus berbuat mujizat. Tapi apa responnya Tuhan? Seneng gitu? Enggak. Tuhan bicara, aku tidak mempercayakan diriku kepada mereka. Sebab mereka seperti itu tuh, aku tahu. Cari aku cuma mau cari roti, cuma mau cari tanda-tanda mujizat. Gitu-gitu terus. Padahal kalau kita sakit ya kita minta kesembuhan, tapi bukan itu terus yang dicari gitu loh. Masa kau penyakitan terus seumur hidup? Tiap kali ibadah kesembuhan terus. Sedangkan kesembuhan yang sebenarnya itu pola pikir. Kesesatannya nggak disembuhkan, tubuhnya mau disembuhkan, buat apa? Itu Bu Eni. Iya. Oke, terima kasih Pak Wignyo. Oke, Tuhan berkati. Ya, berikutnya. Ibu Nona bisa unmute? Sudah bisa? Tidak ada respon. Pak Payaman aja kalau gitu. Silakan Pak Payaman. Bisa Pak? Saya bantu ya. Ya, bisa Pak. Sudah. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam. Kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, apalagi waktu Musa naik ke Gunung Sinai, tiba-tiba turun ke bawah, sudah membuat patung anak lembu emas. Ya. Kemudian dalam perjalanan hidup orang Israel, maupun setelah tiba di Kanaan, bahkan yang terakhir Raja Manasye, juga terburu akibat menghidupkan kembali penyembahan berhala. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, apa sebetulnya yang mendasari orang Israel ini mempunyai cara berpikir demikian sehingga terus menyembah berhala? Sementara apakah ada latar belakang mereka waktu di Mesir menyembah berhala atau memang secara alami memang demikian? Kemudian nanti apa juga dasarnya sampai mengorbankan anak kandungnya? Ini luar biasa sebetulnya kalau kita pikir pada zaman perjanjian baru. Makasih Pak. Ya, ini memang fakta yang aneh sih memang. Kenapa ngulang-ngulang menyembah berhala? Ini sulit dijawab nih Pak. Faktanya mereka begitu gitu. Menurut saya ya Pak, yang paling masuk akal adalah karena bangsa-bangsa sekitarnya itu melakukan itu. Dan mungkin sangat kemungkinan besar kelihatannya kok sukses, sehat, makmur gitu. Makanya mereka ikut. Sama di Mesir juga begitu. Orang Mesir kok makmur-makmur. Mereka lupa bahwa mereka budak ya, terang aja waktu melihat sekelilingnya makmur karena mereka budak. Jadi, tapi dari zaman ke zaman kan generasinya sudah pindah. Jadi, tapi tetap aja begitu. Nah, kemungkinannya ada banyak Pak yang kita nggak tahu yang mana yang pasti. Yang pertama, daya tarik berhala itu. Berhala itu menjanjikan mujizat yang terjadi langsung. Mungkin ada contoh-contohnya orang yang bersaksi kita nggak tahu. Yang kedua, orang tuanya tidak mendidik anaknya dengan benar. Makanya ya, yang tadi itu yang Ibu Eni tanya, kalau orang tuanya benar, anaknya benar, itu asumsinya adalah orang tuanya melakukan perintah Taurat itu.
ajarlah anakmu ketika engkau berdiri, duduk, makan, atau apapun. Nah, kalau itu diajar dengan benar, ya pasti benar juga seluruh keluarga. Nah, gitu loh. Tapi banyak sekali orang tua yang tidak mengajar anaknya. Makanya kejadiannya begitu. Orang tuanya hamba Tuhan, anaknya rusak. Bisa juga begitu. Sebaliknya, orang tuanya nggak benar tapi anaknya jadi benar karena orang tuanya bertobat misalnya. Bisa juga. Begitu ya, Pak? Iya, dari mana sih Pak anaknya sampai dikorbankan gitu? Iya, itu karena ada praktek itu Pak di Kanaan. Dewa Molok itu kan minta korban anak. Jadi dia mengorbankan anaknya. Untuk apa? Pasti harapannya mendapat sesuatu. Ini dia terpengaruh dengan bangsa Kanaan. Nah, sekarang gini Pak, kok bisa terpengaruh gitu ya jawabannya ya? Kita juga bingung, tapi coba zaman sekarang aja Pak, lah kamu kok bisa terpengaruh misalnya ke orang lain? Kok bisa terpengaruh untuk menyembah yang lain? Nah itu kita juga bingung. Sama sih, zaman sekarang juga gitu. Kamu tuh udah ke gereja misalnya, tapi kenapa kamu menyembah mamon, muatrek, pelit, berani korupsi, berani nyolong, ngambil yang bukan haknya, kayak gitu-gitu. Nah, kenapa? Ya sulit juga. Sama dengan orang nanya, kenapa seseorang ngerokok sudah tahu itu tidak sehat? Nah, bagaimana jawabnya? Itu keputusan pribadi itu, Pak. Dan harus menanggung akibatnya setiap keputusan yang kita buat. Begitu, Pak Yaman. Satu lagi Pak ya, mohon maaf Pak ya. Boleh, silakan. Jadi sekarang kita hidup dalam perjanjian baru. Saya terpikir-pikir, kira-kira ini kan jadinya sebenarnya orang Israel ini paralel dengan orang percaya sekarang Pak ya. Ya. Satu PL, satu PB lah lebih. Di dalam kehidupan kita umat percaya sekarang ini, kira-kira apa kegiatan-kegiatan yang menjadi setara dengan seolah-olah mirip dengan penyembahan berhala? Karena tadi sempat bahwa dari mamon atau apa-apa saja gitu, sehingga ini mungkin lebih menyadarkan kita. Ini kan kita seolah-olah hanya menyembah berhala. Perjanjian apa Pak? Makasih Pak. Mengerti, bagus. Ini begini Pak. Kalau dahulu ada di perjanjian lama ada dua kata. Ia melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Satunya ia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Nah, perjanjian baru sama. Apa yang jahat di mata Tuhan, yang Tuhan tidak berkenan? Apa saja ya banyak, mamon, nafsu kedagingan, keangkuhan, kesombongan, dan sebagainya itu. Itu pasti yang dimaksud dengan jahat di mata Tuhan. Yang menentang Tuhan, tidak percaya, menyerang pekerjaan Tuhan, yang begitu sabotase pekerjaan Tuhan dan sebagainya itu pasti jahat di mata Tuhan. Jadi hari ini sama Pak, kita mesti pilih apa yang baik di mata Tuhan dan yang jahat di mata Tuhan, harus bisa membedakan dan kita pilih yang baik. Sebenarnya manusia itu ngerti kok Pak, cuma kadang-kadang itu kedagingannya itu lebih kuat, sombong gitu. Tapi nggak merasa sombong lah, terus bagaimana ya? Iya. Gitu Pak. Ya. Ya, makasih Pak. Shalom Pak. Oke, shalom, Tuhan berkati. Oke. Ya, ini Ibu Nona sudah ada gambarnya. Silakan unmute. Bisa unmute? Bisa. Nih saya bantu. Bisa nggak? Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, saya baru kali ini ikut langsung Zoom online tadi Bapak. Biasanya saya memang ada komsel di kompleks, jadi saya selalu ngikutin siaran tundanya besok. Ya. Di kota mana Bu? Saya di Jakarta Pak, di Cengkareng. Oke. Ya silakan. Oke, Pak Wiknyo, terima kasih buat malam hari ini. Saya belajar dari Raja Hizkia, meskipun hatinya sangat terpaut sama Tuhan, tapi dia ternyata masih punya keangkuhan, kesombongan di dalam diri dia, yang membuat kerajaan Yehuda jadi dapat hukuman. Ya. Ironis sekali sih memang ya Pak, dia yang
setelah Daud dia raja terbaik yang membuat hati Israel berbalik kepada Tuhan, tapi ternyata anaknya itu membuat hati bangsa Yehuda itu balik lagi menyembah berhala. Iya. Pertanyaan saya, apakah kalau Raja Hizkia itu tidak berbuat kesalahan, ia tidak angkuh, tidak sombong, tidak menunjukkan seluruh kekayaan kerajaan Yehuda kepada utusan Babel itu, apakah kerajaan Yehuda tidak jadi dihukum Tuhan, tidak jadi dibuang ke Babel, Pak? Oke, jadi Yehuda ini dibuang ke Babel itu bukan hanya karena kesalahan Hizkia. Hizkia hanya salah satu aja, sebagian kecil. Sedangkan raja-raja Yehuda semua kan jahat semua, Bu. Jadi bukan karena satu peristiwa Hizkia, bukan. Seandainya Hizkia nggak pernah buat salah. Lah kalau anaknya Manasye menjadi raja terjahat di mata Tuhan, tetap aja. Tetap aja. Jadi jangan sampai kita berpikir perbuatan seseorang mengakibatkan keturunannya jadi susah semua, jadi dihukum Tuhan. Nggak begitu juga. Tergantung respon daripada keturunannya. Gitu. Baik. Begitu ya. Nah, selamat malam. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Mulyono, silakan Pak. Ini saya bantu unmute ya. Oke. Ya. Malam Pak Wiknya. Malam. Ya. Sayang sekali ya Hizkia itu pada awalnya baik, tapi akhirnya juga jatuh dalam dosa. Juga sama kayak Salomo ya Pak ya, awalnya juga baik, benar. Akhirnya gitu ya. Tapi kita nggak tahu ya kesudahnya dia bertobat apa nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke, terus tadi kan dikatakan Hizkia itu merupakan raja yang terbaik Yehuda setelah Daud. Betul. Saya baca Yosia juga baik Pak ya. Ya. Yosia. Tapi lebih baik Hizkia karena kalimatnya di Alkitab jelas tuh, tidak ada raja yang sebelum dan sesudah dia yang seperti dia. Gitu. Ya. Ya. Cuma saya lihat memang dari Raja Yehuda itu Hizkia dan Yosia Pak yang saya lihat memang baik. Yang lain sih memang ya jahat di mata Tuhan gitu lah. Ya, saya cuma tanya memang kalau memang diciptakan seperti itu Pak dari awalnya ya, Israel itu umat pilihan tapi akhirnya seperti itu, seperti Israel dan Yehuda ya. Itu memang sampai akhir zaman itu rasanya seperti kejadian yang sama ya Pak ya, yang terulang kembali Pak. Jadi itu gimana Pak? Ya, jadi sebenarnya Tuhan tidak menciptakan seperti itu, rancangan Tuhan itu sempurna. Ini manusianya yang bandel. Sama kita sekarang jangan berpikir nasib nih aku begini, enggak. Kitanya yang bandel, sombong, egonya tinggi. Wah, yang begitu susah diajar untuk bertobat tuh susah Pak. Kita kalau sudah menghadapi manusia itu paling susah memang. Berarti dari zaman dulu sampai sekarang sama kan Pak? Sama. Manusia yang angkuh itu ya itu modelnya. Nggak ada perubahan kan, dulu juga gitu, sekarang juga gitu kan? Sama angkuh ya angkuh. Egonya tinggi itu, wah udah deh, semua orang salah, dia sendiri yang benar. Nah itu ego. Ya meskipun ada perubahan zaman apapun kan tetap sifatnya manusia kan juga seperti ini kan Pak? Ya, ujungnya tetap sama, kehendak bebas. Yang beda kan lingkungannya, teknologinya, budayanya beda. Tapi hati tetap sama, responnya bagaimana? Mau jadi yang baik di mata Tuhan atau yang jahat di mata Tuhan gitu. Yang repot adalah ia merasa baik di mata Tuhan padahal jahat di mata Tuhan. Nah, repot nih. Cuma merasa. Ya. Jadi bentuknya bisa lain-lain, zaman dulu seperti itu, seperti tadi berhalanya juga lain kan bentuknya, gitu aja kan Pak. Tapi karakternya manusia kan juga sama kan dari dulu sampai sekarang ya. Sifat nggak taatnya itu besar sekali kan, seperti itu kan. Ya. Kalau seseorang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi murid itu, kata Tuhan Yesus. Makanya seseorang yang egonya tinggi itulah yang mencelakakan dia akhirnya. Nanti rasionya nggak jalan, perasaannya nggak jalan, etikanya pun mati akhirnya. Ya berani melawan, padahal ia yang salah, misalnya gitu.
Ya. Tapi pada zaman setelah Tuhan Yesus kita lebih ini lagi ya dibandingkan perjanjian lama ya. Misalnya koreksinya sampai ke hati ya. Dulu zaman perjanjian lama kan nggak gitu kan Pak ya? Di zaman perjanjian lama cenderung harafiah, fisik. Tapi di perjanjian baru masuk ke dalam hati. Nah, lebih berat lagi mestinya Pak. Berzina itu kan kalau berhubungan seks di luar nikah, perjanjian lama. Kalau perjanjian baru, kamu melihat lawan jenismu aja, lalu kamu tergerak syahwatmu, itu sudah berzina. Gitu. Nah, ya berarti lebih berat lagi dibandingkan perjanjian lama, Pak. Jelas. Jelas. Ya. Berarti yang tersisa pasti lebih sedikit lagi, Pak ya? Lebih sedikit lagi, betul. Kan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya. Lebih sedikit lagi yang taat sampai akhir. Nah, iya itu. Iya. Gitu. Ya. Ya udah itu aja Pak Wingnya. Oke. Ya, makasih Pak. Ya. Bu Maria, silakan Bu. Di unmute Bu. Ya, sudah. Selamat malam Pak Wignyo dan semuanya ya. Pak, saya mau bertanya ini ya. Kan kalau dulu namanya berhala zaman dahulu dan sekarang. Kalau dahulu kan penyembahan terhadap ini ya kayak Baal. Kalau zaman sekarang kan istilahnya kayak orang ini apa? Memelihara setan. Istilahnya orang pribumi kan ngipri ya Pak ya. Terus? Nah terus kalau dikatakan zaman sekarang ini kalau orang mau bertobat itu kan istilahnya gimana ya? Dia kan harus hidupnya keturunannya menderita katanya begitu. Kalau terus maksudnya tidak melanjutkan dari orang tuanya tadi itu loh. Terus kalau zaman dahulu itu apakah juga demikian? Gini. Yang dimaksud berhala, kalau zaman dulu kan kebanyakan bentuknya patung, Bu. Fisik. Iya. Ya. Nah, tapi zaman sekarang yang dimaksud berhala itu adalah sesuatu yang diperlakukan secara istimewa. Diangkat tinggi-tinggi, itu berhala itu. Misalnya Mamon. Nah, ini yang paling kuat berhala itu Mamon sebenarnya, bukan patung-patung itu. Manusia kalau udah kena Mamon gitu ya, dia melanggar apapun demi Mamon. Dia merasa benar demi Mamon. Gitu. Dia bisa memperoleh Mamon dengan cara apapun, termasuk mencuri, korupsi. Nah, ini dewa yang kuat nih. Padahal nggak ada bentuknya, patung nggak ada semua. Juga bukan uang kertas itu, bukan. Mamon itu ada di pikiran. Hati yang terikat oleh harta benda dunia. Gitu. Itu lebih berbahaya, Bu. Hari ini orang nggak punya patung, iya, tapi dalam pikirannya banyak Mamon, banyak dewa-dewa itu, banyak berhala. Gitu. Terus ini ada pertanyaan lagi. Tadi itu kan kerajaannya kan Yehuda ya, Pak. Kok yang habis kok kerajaannya enggak cuma Yehuda aja ya? Juga Israel juga habis ya? Oh, Israel kan habis lebih dulu yang kita bahas di sesi yang lalu. Oh. Yang ini cuma Yehuda yang kita bahas. Oh, iya. Yang Israel sudah habis, Bu. Yang lalu sudah dibuang ke Asyur. Oh, iya. Terus saya mau nanya lagi. Kalau ibaratnya orang tua kayak seorang ibu ya, terus mendoakan anaknya agar dia bisa dekat dengan Tuhan itu bisa ya Pak ya? Bisa. Kita boleh mendoakan siapa saja dan Tuhan bisa dengar kalau doa kita memang tulus. Tapi ada tapinya, Bu. Kita doakan si A bertobat gitu ya. Lalu si A bertobat? Belum tentu. Karena Tuhan tidak pernah mengambil pikiran seseorang dirubah sepihak, nggak pernah. Tuhan berikan, kalau kita berdoa mungkin Tuhan berikan jalan-jalan trigger. Dia ketemu ini, ketemu itu gitu. Ketemu seseorang, dia kirim hamba Tuhan. Tapi ujungnya perubahan adalah keputusan pribadi. Oh, enggak pasti dia
maksudnya didoakan terus pasti bertobat gitu enggak ya? Kalau itu pasti gampang Bu Duni ini. Saya doain seluruh dunia percaya Tuhan. Nggak percaya selesai. Oh iya. Kita rame-rame aja besok iya. jam 2 siang ya, kita berdoa sama-sama seluruh dunia. Terus selesai. Ya udah, gampang kalau gitu. Nggak bisa Bu. Iya. Oh ya, ya udah itu aja Pak. Oke. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya berikutnya Altin ya. Sorry mata saya agak jelas. Altin Raflan ya. Silakan. Bisa unmute? Yang lain dulu, Pak. Oh, ini bisa nih. Sudah? Ya. Saya beri kesempatan yang lain dulu, Pak. Oh, gitu. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Pak Irwin. Silakan, Pak Irwin. Unmute, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Selamat Advent bagi kita semua. Selamat menyambut Natal. Ya. Kebetulan baru kali ini bergabung, Pak. Oh, pertama ya, Pak? Iya. Dari kota mana, Pak? Dari Kabanjahe, Pak. Sumatera, Provinsi Sumatera Utara. Oh, oke. Ya, silakan, Pak. Mau tanya apa? Terima kasih. Kebetulan saya mengikuti ketertinggalan dari kitab Keluaran, Pak. Ya. Pasca zaman Musa, pada saat bangsa Israel lepas dari Laut Teberau. Ya. Saya mau nanya, Pak, sedikit. Yang pertama, nanti ada mungkin yang kedua, ketiga, boleh, Pak ya? Boleh. Bagaimana kita bisa menjelaskan secara sederhana, Pak, dan dapat kita terima secara ilmiah? Itu Tuhan kan melakukan perkara besar itu, Pak, di Laut Teberau. Ya. Ketika angin bertiup dengan sangat keras membelah Laut Teberau itu, ya. Sehingga dasar laut menjadi kering. Ya. Dan dinding laut itu kiri kanan seperti dinding itu airnya. Ya. Semalam-malaman gitu. Ya. Kalau misalkan angin itu secara keras kan bisa menghempaskan bangsa Israel yang jalan dari dasar laut itu, Pak. Ya benar. Angin kenceng ya, air nggak cuma airnya, bangsa Israelnya juga hilang. Benar, Pak. Itu secara ilmiah, apakah bagaimana menjelaskannya secara sederhana, Pak? Mungkin itu yang pertama, Pak. Dulu, Pak. Ya. Jadi begini, ada research science yang mencoba menjelaskan hal itu. Laut Teberau itu bukanlah laut yang sangat dalam, Pak. Laut Teberau itu laut yang berawa-rawa. Jadi seperti banyak tanaman rawa. Jadi nggak terlalu dalam laut itu. Nah, semalam-malaman Tuhan ada angin, itu mau menggeser air itu. Sehingga kering. Keringnya nggak mungkin kering sekali, kalau menurut sains, tapi bisa jalan. Nah, tapi itu tidak menjelaskan bagaimana di dinding kiri kanannya ada tembok air. Iya kan? Nggak bisa dijelaskan, Pak, itu. Nah, namanya mujizat, kita nggak bisa menjelaskan. Contohnya gini deh, kanker sembuh total, bagaimana menjelaskannya? Nggak bisa, Pak. Tapi pasti ada mekanismenya. Mungkin dipercepat atau apa oleh Tuhan, sehingga sembuh. Sama seperti 5 tahun yang lalu kan, 5 tahun yang lalu saya lumpuh total, Pak, 3 minggu. Ketika saya tengking dalam nama Yesus, berdiri langsung tuh, Pak, sembuh. Saya sendiri, wah ini mujizat nih. Nah, gimana menjelaskannya? Ya nggak bisa, Pak, secara ilmiah. Ilmiah nggak mampu menjelaskan itu. Tapi saya yakin ada mekanismenya. Karena Tuhan bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada loh, Pak. Jadi kalau cuman on the deal kita komponen mana yang nggak benar lalu Tuhan benerin gitu, ya pasti bisa, nggak mungkin tidak. Dan itu kecil buat Tuhan. Cuma kita belum tahu mekanismenya. Siapa tahu nanti kalau kita sampai di surga baru kita tahu, oh bisa dipercepat sel itu gitu. Misalnya. Gitu, Pak. Ya. Oke. Pak. Ya, yang kedua, Pak, mungkin melanjutkan dari yang sebelumnya tentang berhala pada zaman saat ini. Ya. Untuk anak-anak Tuhan sekarang yang
sebagai pengerja-pengerja di gereja, Ya. apakah berhala ini bisa menyerang pengerja-pengerja di gereja? Oke. Atau ini di zaman sekarang ini, Pak? Ya, jelas. Sekaitan Pertanyaannya dengan Matius 7 ayat 21, Pak, Ya. sampai 23. Ya. Bukan orang yang memanggil Tuhan-Tuhan yang masuk kerajaan surga ya. Iya. Ya. Seperti apa berhalanya, Pak, zaman-zaman sekarang ini untuk anak-anak Tuhan yang ada sebagai pengerja di gereja, Pak? Makasih, Pak. Itu yang kedua, Pak. Ini bagus sekali ini pertanyaan ini. Jadi Tuhan sendiri bicara begini, jika engkau tidak melepaskan diri dari segala milikmu, tak dapat jadi muridku. Nggak bisa belajar. Nah, melepaskan diri dari segala milikmu. Segala milikmu di situ bisa berupa egonya, egoisnya, kemudian merasa memiliki harta ini, merasa hebat, harus dilepas dulu. Jangan merasa hebat, kosongkan dulu semuanya. Nah, apalagi kalau orang matre, Pak. Waduh, kalau udah matre itu berhala itu. Sehingga nggak bisa jadi pelayan Tuhan. Jadi pelayan Tuhan pun nanti nyolong, apalagi ya, bikin masalah di gereja gitu loh. Nah, itu sebenarnya ada berhala, yaitu dirinya sendiri. Yang tidak mau diatur, tidak mau belajar, tidak mau merendahkan diri, salah pun tidak mau minta maaf. Sombong, Pak, intinya. Ini paling sulit manusia itu tentang kesombongan sih. Dan satu lagi hawa nafsunya. Itu. Jadi itu berhala yang paling bahaya. Kalau cuma patung nggak bisa apa-apa. Bahkan roh jahat buat orang percaya nggak bahaya. Siapa yang mau sama roh jahat? Tapi ketika ia matre, ia merasa nggak masalah. Ini berkat Tuhan. Matre berkat Tuhan katanya. Banyak harta, tapi pelit sama sesama. Waduh, nggak pernah menolong padahal mampu. Nah, sama pekerjaan Tuhan saja hitung-hitungan. Nah, yang begini-begini kan itu berhala sebenarnya, Pak. Berhala itu sesuatu yang menghalangi kita berkenan bagi Tuhan. Itu berhala. Jadi ketika seorang gembala melihat hal ini dari pengerja-pengerjanya, sebaiknya bagaimana tindakan dari gembalanya, Pak, melihat contohnya seorang pengerja itu kan dikatakan dalam ayat 20, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, Pak. Di Matius Matius 7 tadi, Pak. Iya, betul. Apakah seorang gembala bisa menonaktifkan atau bagaimana, Pak, terhadap pengerja-pengerja yang seperti ini, Pak, yang memberhalakan mamonnya tadi, yang seperti Bapak jelaskan tadi? Iya. Jadi sebagai gembala kita gembalakan dia. Artinya kalau ada yang salah kita beritahu, kamu salah itu, nggak boleh begitu. Nah, tapi keputusan kan masing-masing nih, Pak. Seringkali kejadian kita mau nasihati orang, tapi orang itu nggak mau terima, Pak. Merasa enggak, itu benar aku. Nah, yang begitu-begitu itu nggak bisa jadi murid Kristus. Digembalakan nggak bisa. Kita kasih waktu berapa lama pun nggak berubah. Nah, yang ini agak sulit yang begini. Kalau dia sampai mengorbankan banyak orang, ya dia harus diambil tindakan supaya tidak merugikan banyak orang. Misalnya kalau dia sudah keterlaluan, dia diskors dulu. Oh iya. Supaya dia berubah. Kecuali dia nggak mau berubah, dia sendiri nyerah. Ya sudah, kalau itu keputusan pribadi. Gitu, Pak. Iya, Pak. Baru yang terakhir boleh, Pak, satu lagi. Boleh. Dalam Injil Matius 28, Pak, ayat 19-20 kan ada pesan amanat agung sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Pak. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi bagaimana porsi kita, Pak, saat ini? Mungkin kita banyak bekerja di marketplace atau di dunia sekuler untuk mengerjakan pesan atau amanat agung ini, Pak. Sedangkan dikatakan di ayat 9, karena itu pergilah. Bagaimana kita pergi ke satu daerah
untuk mengemban ataupun mengerjakan tugas ini, Pak, sementara kita dalam bekerja di marketplace-nya. Makasih, Pak. Oke, baik. Ini sebenarnya pengertiannya yang harus diluruskan sedikit. Itu bukan kita disuruh pergi meninggalkan pekerjaan dan sebagainya, jadi pendeta, pergi ke Irian, ke Kutub Utara, bukan. Ayat itu berkata begini sebenarnya, selagi engkau pergi, kemanapun kamu ada, dimanapun kamu ada, beritakan Injil. Gitu. Nah, beritakan Injil itu juga bukan dengan kata-kata percayalah Yesus, bukan itu. Beritakan Injil itu seluruhnya. Artinya yang diberi banyak dituntut banyak, Pak. Kalau seorang pengkhotbah, ya khotbah kencang. Hari ini kita beruntung ada teknologi online. Nggak usah pergi ke sana sini, seluruh dunia ngumpul di Zoom. Wah, kan lebih efektif, lebih efisien. Nah, kalau ada di marketplace, ingat ya, Tuhan itu menuntut apa yang bisa kita lakukan. Tuhan tidak menuntut seorang yang ada di marketplace, kamu pergi ke Irian, tinggalkan bisnismu. Enggak begitu. Selagi engkau berbisnis, nah, bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan nggak ini bisnismu ini? Kalau engkau punya uang banyak, uangmu untuk apa? Kalau bisnis jangan gagal, bisnisnya harus sukses. Tapi setelah sukses untuk apa uangnya itu? Nah, untuk memuliakan Tuhan. Jadi yang dimaksud menginjil itu menjadi saksi Kristus dimanapun kita ada. Sebagai bisnismen kita jadi saksi Kristus. Jangankan begitu, Pak. Orang yang melayani di gereja belum tentu dia melayani Tuhan. Melayani di gereja banyak yang melayani diri sendiri. Itu sebabnya gampang tersinggung. Karena nggak melayani Tuhan. Aku dihina nih. Gitu. Wah, kalau udah aku gitu udah nggak bisa melayani pasti. Disuruh berarti terjemahan ini kurang tepat ya, Pak ya, dalam kitab itu tadi ya. Pergilah itu artinya dimanapun kamu berada. Iya, betul. Konteksnya gitu. Selagi engkau bepergian kemanapun, beritakan Injil. Gitu. Iya. Jadi kita ada dimanapun, di rumah sekalipun, kita beritakan Injil. Beritakan Injil itu bukan dengan perkataan, dengan perbuatan juga. Jadi kalau orang lihat kita, ini pasti dari surga ini orang ini. Itu. Jadi saya teringat dengan seri 18 Kitab Kejadian, Pak, mandat prokreasi ya, Pak ya. Ya. Waduh, Bapak sudah ikutin ya? Sudah, Pak. Kitab Kejadian sudah habis, Pak. Keluaran sekarang, Pak. 50 sesi itu, Pak. Iya, Pak. Saya catat, Pak, semua. Itu lebih dari kuliah teologi loh, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Ya, Tuhan berkati deh. Ya, terima kasih, Pak, untuk jawabannya dan penjelasannya. Shalom. Ya, shalom. Tuhan berkati. Ibu Linda Kamelia, silakan. Di unmute, Bu. Nih, saya klik. Oh ya. Ya. Malam, Pak. Malam. Jujur ya, Pak. Saya berharap Bapak panjang umur, sehat selalu. Amin. Kenapa, Pak? Saya senang ya, Pak. Pengajaran ini memang benar, Pak. Bapak tadi setelah memberi pelajaran, setelah selesai ulasannya, Bapak sampai bilang begini, dikelewatan banget ya manusia ini, gitu kan. Begitu jahatnya, gitu kan. Ya. Sampai-sampai tuh raja itu nggak takut sama Tuhan, gitu loh. Dan yang saya baca waktu sebelum mengenal Bapak itu, saya terharu, Pak, sama di Ulangan. Di Ulangan itu saya ulang-ulang bacanya, di Ulangan itu betapa cintanya ya, Pak, sebenarnya Tuhan sama manusia ya. Tapi ending-endingnya dia ditolak. Di Samuel itu dia bilang saya minta raja, gitu kan? Betul. Nah, itu saya merasakan loh, Pak, betapa sedihnya Tuhan itu ditolak loh. Saya pun merasakan sedih gitu loh, ditolak ya. Kata Tuhan begini, Samuel berikan dia raja, dia tidak menolak kamu, tapi dia menolak aku. Ya, kan? Betul. Nah, yang Bapak tadi bilang begini, bertobat, gitu. Jangan kita belajar dari orang-orang Israel yang sudah dipilih sama Tuhan, tetapi mereka itu murtad, gitu kan? Ya. Nggak mengasihi, gitu kan? Ya. Sebenarnya ya, Pak, lalu saya bilang, untuk orang bertobat itu memang nggak gampang, tetapi pertama-tama seperti yang Bapak bilang ini, makanya saya berdoa lah, Pak,
Bapak biar panjang umur, sehat, ajarinlah saya juga termasuk ya, supaya mereka itu kalau sampai mereka ini Pak mengenal firman Tuhan yang benar, yang seperti Bapak bilang, ini mereka akan takut sama dosa. Makanya kenapa orang-orang di luar sana ke gereja rajin, teman saya juga banyak, tetapi masih melakukan seperti hal yang tidak diinginkan Tuhan gitu loh. Masih berbuat dosa, masih jahat, masih ngomongin orang. Nah, maka itu mereka nggak mencintai firman, Pak. Makanya saya merasa bersyukur gitu loh ya. Bersyukurnya begini, Bapak tuh benar-benar baik banget sama kita orang ini. Dan hamba Tuhan itu tidak bisa kita harapkan. Nggak bisa kita harapkan, Pak. Keselamatan itu dari diri kita sama Tuhan. Nah, firman ini Pak, kalau memang benar-benar dibaca Pak, kalau sungguh-sungguh dibaca lagi, diulang lagi yang seperti Bapak bilang, kita tuh bisa nangis. Nangisnya kenapa? Saya kadang-kadang suka bilang ini, Tuhan kenapa sih engkau milihnya bangsa Israel? Dalam hati saya, udah tahuan bangsa Israel tegar tengkuk begitu jahat. Tetapi setelah saya alamin, saya rasakan, oh begini ya Tuhan ya, sampai dia relanya memberikan Yesus nih daripada kamu menyembah patung. Kan dia maunya fisik, Pak. Ya. Dulu kan waktu zaman Tuhan kan dia cuma berbentuk awan. Ya. Awan atau api gitu ya Pak ya. Karena bangsa Israel itu kalau saya bilang bodoh, dia maunya fisik. Dia bilang aku mau kayak bangsa lain yang ada rajanya. Kalau aku perang tuh ada yang bimbing. Padahal si itu dia bilang sama siapa sih, Samuel marah. Saat kamu meminta raja itulah kejahatan yang paling terbesar. Bener aja kan, setelah lahir raja itu yang Bapak tadi cerita begitu banyaknya raja, begitu jahatnya gitu kan. Ya. Nah, kenapa Pak saya bilang hari ini, Bapak tuh orang bener-bener orang yang sangat-sangat disuruh sama Tuhan untuk memberkati kita semua di sini. Kenapa Pak? Bener loh Pak, saya mah sering ngikutin YouTube Bapak, yang mana-mana pun saya setel. Pokoknya intinya gini, saya nggak mau hidup saya udah seperti Ulangan ini, apabila kita melawan Tuhan, kita diserang sama bangsa lain. Apabila bangsa Israel menyembah berhala lain, diserang lagi sama bangsa lain. Itu Tuhan ibaratnya nggak mau nengok, dibiarkan. Nah, tetapi saat dia mau memanggil Tuhan Allahnya, dia bersekutu dengan Tuhan Allahnya, Tuhan memberikan kemakmuran. Nah, yang tadi Bapak bilang, kenapa Pak? Kita juga kadang-kadang seperti itu Pak. Nah, satu Pak, makanya saya tuh pengen banget belajar. Sebenarnya Pak, iblis itu Pak, nggak pakai patung, yang Bapak bilang uang. Uang itu yang paling pertama, paling kejahatan adalah uang. Suami istri bisa saling membunuh itu karena uang. Ya. Asuransi dibunuh kan, pasangannya kan Pak. Ya. Alasannya kecelakaan. Nah, saya setuju Pak. Bapak terus-terusan aja deh Pak, ngajarin kita tuh untuk bertobat. Masalahnya gini Pak, kalau orang sungguh-sungguh Bapak tuh kayak begini nih, Bapak kan ngasih tahu nih, ini bahaya nih kata Bapak. Dari awal sampai keluarnya bangsa Israel itu dari Mesir, dia itu udah nggak mau nerima Tuhan Pak sebenarnya Pak. Iya betul. Jadi kita yang bukan bangsa Israel mengenal Yesus itu jangan disia-siakan. Ya. Dan satu ayat Pak, saya mau kasih tahu juga sama teman-teman di sini ya Pak ya. Ya. Di sini 1 Yohanes, judulnya Anak-anak Allah. Nah, judulnya Anak-anak Allah, Yohanes 3 ayat 3 itu bunyinya begini, Pak. Ini yang saya pengen ya sama teman-teman, karena saya juga pengen yang Bapak ajarkan di sini, kita orang semua di sini selamat. Bukan hanya sekedar belajar, tetapi melakukannya. Ya. Yang pertama adalah kita mencintai Tuhan. Kalau kita saja mencintai Tuhan, kita tidak akan mau menyakiti hatinya. Nah, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, nyanya huruf besar, menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Nah, sekarang Pak, saya kan sendiri, pasti godaan ada. Ya. Jadi satu-satunya jalan pala saya penuhin apa? Ya saya penuhin firman. Bukannya saya setiap hari firman, enggak ya tetap kerja. Ya. Tapi maksudnya setiap saya mau pergi, saya minta Tuhan lindungi saya, tutup bungkus saya dengan kuasa darah-Mu. Atau firman yang gampang nih, yang saya ingat. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku ya Tuhan. Karuniakanlah aku Taurat-Mu. Terus kadang-kadang saya lagi bawa mobil, saya bilang lebih baik 1 hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Saya selalu perkatakan begitu Pak. Kalau hati saya lagi khawatir, saya takut, saya perkatakan lagi. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, itu aja Pak.
Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Ini luar biasa ya sharingnya. Oke, Tuhan berkati Bu Linda. Terima kasih Pak. Oke, berikutnya Pak Oto di Blitar. Silakan Pak. Saya bantu unmute. Tinggal diklik Pak. Ya. Salam Pak Biknyo, Gusti memberkati. Ini waktunya sudah mepet Pak, langsung pertanyaannya ya. Saya mengucap syukur selama ini saya bisa mengenal Pak Biknyo, walaupun saya tinggal sendiri karena saya sudah ditinggal dengan keluarga saya. Ya. Tapi saya mengatakan, saya kasih pendek ceritanya. Ya. Saya nggak mengatakan sendiri karena saya tahu dia dipanggil oleh Tuhan. Karena saya tahu dia ada di Firdaus. Dan satu saat kami akan ketemu. Ya. Dan tidak ada, kalau kita katakan perpisahan itu adalah kematian. Tidak. Itu satu kata hal yang tidak baik. Tetapi itu tidak perpisahan. Kita harus mengerti kematian itu adalah kehendaknya. Tuhan punya sayang. Ya. Saya tahu di saat Natal ini saya sendiri. Tapi saya tahu Tuhan Yesus ada sama saya. Dan saya sangat bergembira saya dilahirkan di saat sekarang. Kalau saya dilahirkan di saat bangsa Israel, mungkin saya juga bangsa yang gagal. Tapi sekarang saya mengucap syukur senantiasa karena saya dilahirkan zaman sekarang, di zaman perjanjian baru, dan saya terus berketetapan dengan firman Tuhan. Ya. Dan saya mengucapkan banyak syukur-syukur kepada Pak Biknyo yang telah banyak mempelajari kami, mengajar saya. Pada saat saya sendiri, saya tidak merasa sendiri. Dan saya kangen terus bahasa firman, kangen terus sama pelajaran. Terima kasih Pak Biknyo, saya nggak bertanya, hanya mengucap syukur hati saya. Puji Tuhan. Gusti Yesus memberkati. Gusti Yesus memberkati Pak. Malam ini banyak sekali kesaksian yang menguatkan kita. Ini jamnya sudah lewat 5 menit, mungkin satu lagi kali ya. Atau 2 lagi. Pak Gius Setiawan, bisa langsung cepat ke pertanyaannya. Silakan. Ya. Ya, selamat malam Pak Gio. Selamat malam. Pak, kalau Elohim itu Bapak Allah ya Pak? Bagaimana? Elohim itu Allah ya Pak? Ya, terjemahnya jadi Allah, betul. Terus? Kalau Elohim Yahweh, Pak? Itu terjemahannya Tuhan Allah. Tuhan Allah. Terus mana yang lebih benar ya Pak ya? Dua-duanya benar Pak. Ketika kita bicara Elohim, konteksnya apa? Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Oh, maksudnya itu ya Pak ya? Ya, ketika kita bicara Tuhan Allah, ya sama. Istilahnya Tuhan Allah gitu, sama. Tidak beda. Gitu. Ya, cuman itu aja Pak. Oh, itu aja. Oke, Tuhan berkati. Ya, berikutnya masih ada waktu dikit lagi ya. Pak Rafli dan terakhir Pak Chang Hokui. 2 lagi terakhir. Silakan Pak Rafli. Pak Rafli. Atau Pak Chang Hokui. Oh. Pak Rafli sudah, silakan Pak. Silakan di unmute ya. Ya, selamat malam Pak Biknyo. Selamat malam. Tadi saya tertarik mengenai pernyataan Pak Biknyo ya di awal mengenai bahwa Hizkia itu adalah raja yang terbaik di antara raja Yehuda Pak ya. Ya. Itu kalau Bapak lihat di pasal 18 ayat ke-5 Pak ya. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda baik yang sesudah dia maupun yang sebelum dia, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Itu pada dasarnya Pak ya. Ya. Tetapi kan pada akhirnya kita lihat bahwa Hizkia ini kan jatuh di dalam keangkuhan dia Pak ya. Dia jatuh di dalam dosanya. Tadi ada teman yang berpendapat bahwa sebenarnya Yosia juga bagus Pak ya. Ya. Dan saya juga sebenarnya lebih cenderung memilih Yosia Pak, karena Yosia melakukan apa sih sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Hizkia Pak, dan juga dia satu ada lebihnya Pak, dia membuat lagi perayaan Paskah Pak pada zaman Yosia Pak. Ya. Dan kalau mengenai tadi yang
ayatnya yang tidak ada lagi yang lebih baik. Di Yosia juga ada, Pak. Di Yosia pasal 23 ayat 25, Pak. Dikatakan sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada lagi bangkit lagi yang seperti dia. Nah, ini hampir sama, Pak, ya, dengan yang disebutkan kepada Hizkia, Pak. Ya, benar. Betul. Tapi yang diperbuat oleh Hizkia ini kontroversi, Pak. Benar-benar berani. Di mana penyembahan itu luar biasa, dihancurin sama dia, Pak. Dihancurkan semuanya. Tiang-tiang berhala, Baal, Asyera, semuanya dibabat habis sama dia. Itu benar-benar berani dia. Jadi tiba-tiba berubah. Kalau di Yosia juga, Pak, ya, dia juga menghentikan penyembahan berhala di Betel, kemudian dewa-dewa pemanggil roh dengan peramal segala macam itu juga dihapuskan di zaman Yosia, Pak. Iya. Ya sebenarnya kalau mau disamakan ya nggak apa-apa juga sih. Cuma pendapat para teolog tuh Hizkia yang paling baik gitu. Cuma ya masalahnya kan dia jatuh di dalam keangkuhan itu kesan negatifnya, Pak. Kalau Yosia kan enggak, Pak. Yosia kan mati, dia karena dibunuh oleh Raja Mesir kan, Pak, seperti itu kan. Ya. Ini nilai plusnya, Pak, kalau menurut saya, Pak, ya. Nggak tahu, mungkin ya teman-teman yang lain mungkin punya pendapat yang lain. Itu aja, Pak. Ya, bisa juga pendapatnya benar begitu. Terima kasih, Pak Rafli. Ya, thank you, Pak. Tuhan berkati. Terakhir Pak Chang Hokwi, silakan, Pak. Malam, Pak. Malam, shalom. Ya, Pak. Pak, Tuhan kan udah bicara melalui Yeremia, Pak. Yesaya. Bahwa dia akan mati, Pak. Ya. Ya. Kenapa dia nggak ngikuti perintah Tuhan, Pak, bahwa dia akan mati? Terus akhirnya kan dia minta umur panjang lagi, dikasih, akhirnya kan dia berbuat dosa, Pak. Ya. Padahal dia juga dibilang sebagai raja yang baik gitu, Pak. Kok dia nggak dengar suara Tuhan melalui Yesaya, Pak? Sebenarnya nggak begitu, Pak, cara berpikirnya. Cara berpikirnya gini, ketika ia divonis mati, ia ingin umur panjang, bukan? Nggak salah itu. Jadi dia berdoa kepada Tuhan minta umur panjang. Nggak salah. Ditambahkan oleh Tuhan 15 tahun. Berikutnya kan dia tidak harus berbuat salah. Nah itu kesalahan dia cuma di situ. Bukan berarti gini kalau umurnya ditambah pasti buat salah. Nggak juga. Tapi kasusnya Hizkia begitu. Minta umur panjang terus dia salah. Sombong. Nah salahnya sendiri. Kalau kita minta umur panjang tapi nggak sombong ya nggak masalah, Pak. Gitu loh. Tergantung kasusnya. Sepertinya Tuhan kayaknya tahu tuh, Pak, dia bisa berbuat salah, makanya udah kamu mati gitu kan, Pak. Enggak juga, Pak. Sebelumnya vonisnya mati, tapi karena Hizkia minta perpanjangan ya oke, dikasih aja gitu. Bukan karena dikasih supaya buat dosa, enggak juga. Kalau Tuhan begitu kan Tuhan kurang baik berarti. Enggak juga, itu keputusan Hizkia, sombong itu. Itu natural. Diri mati, Pak, ya. Ya, jadi bukan Tuhan yang menentukan sombongnya, bukan. Kan banyak yang membahas begitu. Gara-gara minta 15 tahun nih jatuh dalam dosa, kalau gitu nggak usah minta. Enggak gitu. Sama seperti kita sakit, Pak. Boleh nggak kita berdoa minta sembuh? Ya boleh. Kalau gitu nggak usah, ntar kalau sembuh aku bikin dosa, ya nggak gitu caranya. Kan tergantung masing-masing. Gitu, Pak. Tergantung kehendak diri lagi ya, Pak. Iya, tergantung kitanya masing-masing. Bukan berarti kalau minta disembuhkan atau diperpanjang umurnya langsung nanti buat dosa. Enggak. Tergantung kitanya. Ya. Ya. Ya cukup, Oke. Pak. Tuhan berkati, Pak. Ya, makasih, Pak. Ya. Oke, malam ini sudah hampir jam 9. Kita selesaikan ya, Bapak Ibu ya. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kalau ada online Bible Study di mana tempat kami belajar. Biarlah acara ini, program ini Tuhan yang pimpin, agar hamba-Mu tahu apa yang harus dikatakan. Juga agar semua ini menjangkau sampai ke ujung bumi. Mohon berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu Tuhan. Biarlah mereka diberkati supaya bisa memberkati banyak orang juga.
juga berkati kami semua. Kami angkat tangan kami sambut segala berkat yang dari Tuhan. Biarlah kami sehat, umur panjang, tapi tidak jatuh dalam dosa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.